Guten Tag, kami dari kelompok 4 atas nama Maria Tiliana Sum dan Kisah Ramayana akan menjelaskan tentang periode barok atau zaman barok. Zaman barok dikenal sebagai awal mula perkembangan kesusastraan Jerman modern. Barok berasal dari kata baroko yang berarti mutiara yang tidak. Istilah ini dipakai karena bentuk-bentuk lukisan pada saat itu menggambarkan kehancuran akibat perang 30 tahun yang disertai pernak-pernik yang terlalu berlebihan. Yang kedua, latar belakang sejarah. Zaman barok bermotif atau dilatar belakangi peristiwa sejarah, yakni reformasi, Gegenreformasi, dan perang 30 tahun. Reformasi terjadi pada tahun 1517 yang diawali dengan 95 tesis Martin Luther. Yang kedua, Gegenreformation, di mana Gereja Katolik untuk memurnikan dan mereformasi ajaran dan institusinya yang ditandai dengan bermunculnya ordo-ordo. Yang ketiga, Perang 30 tahun, yaitu perang antara agama Protestan dan Katolik yang berlangsung dari 1618 sampai 1648. Perang 30 tahun telah mengakibatkan kelaparan, wabah penyakit, dan jatuhnya moral serta kepercayaan diri masyarakat. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut menjadi motif dan latar belakang sastra-sastra zaman barok. Situasi masyarakat pada zaman berupa sistem politik absolutismus, di mana raja yang berkuasa mutlak. Kemudian pusat perkembangan seni dan sastra ada di lingkungan istana. Seniman-seniman disewa dan tinggal di istana serta berkarya sesuai keinginan raja. Kemudian dalam berpenampilan, orang banyak menggunakan wig dan pakaian mewah untuk menutupi sosok aslinya. Ada anggapan bahwa topeng lebih penting dari kepribadian sesungguhnya, kemewahan di berbagai bidang untuk menutupi kesedihan dan kehancuran akibat perang 30 tahun. Yang ketiga, bentuk puisi zaman barok. Yang pertama, Liebeslirik yang artinya lirik-lirik cinta. Yang kedua, Figurengedicht artinya puisi rakyat. Nah, puisi-puisi pada zaman ini bentuknya seperti ini. Yang ketiga, Kirchenlied. Nah, dalam gereja Katolik masih menggunakan lagu-lagu yang berasal dari zaman barok, seperti contohnya Ich liebe Jesum. Selanjutnya, motif puisi barok. Yang pertama, ada anggapan bahwa ada kehidupan di akhirat setelah di dunia. Yang kedua, hidup ini bersifat sementara, tidak kekal. Sementara itu ada yang menganggap bahwa hidup itu kekal. Yang ketiga, kita harus menutupi dari keadaan yang sebenarnya. Sementara yang lain menganggap bahwa kita harus hidup berdasarkan apa yang seharusnya. Yang keempat, hidup ini hanyalah permainan, sementara yang lain menganggap bahwa hidup itu serius, tidak ada unsur bermain di dalamnya. Yang kelima, adanya nafsu untuk mendapatkan sesuatu, sementara yang lain menganggap untuk apa, toh nanti juga ada kematian. Yang keenam, munculnya kebimbangan, apa sebenarnya hidup ini? Apakah tujuannya untuk membangun atau untuk dihancurkan? Mungkin ini dipengaruhi oleh perang yang terus berlanjut. Yang ketujuh, adanya kesadaran bahwa hidup ini ada saatnya mekar, ada saatnya gugur, ada kemakmuran, ada juga kemiskinan, ada sakit, ada pula sehat, ada erotisme, nafsu, kebajikan, dan asketisme. Nah, ada beberapa karya paling terkenal pada zaman barok. Yang pertama, ada Oden und Gesänge karya Werkelin, ada Buch von der Deutschen Poterei karya Opitz, ada Sonn und Feiertag Sonette karya Gryphius, ada Toitsenpomata karya Fleming, ada Ibrahim karya Lohenstein.
Nah, itulah penjelasan singkat dari zaman barok. Peristiwa-peristiwa zaman barok memang lebih mengarah ke gereja karena di Eropa pada saat itu didominasi oleh agama Kristen, sehingga segala aspek kehidupan diatur oleh gereja. Saya atas nama kelompok mengucapkan vielen Dank.